Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di media tutorial. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Beri dukungan kami dengan cara subscribe agar kami bisa berkembang dan dapat memberikan banyak informasi ilmu lainnya. Semoga dapat bermanfaat. Hai semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mengerjakan soal sum if lanjutan. Apabila dilihat di sheet 1 ini, di sini ada data penjualan harian dari Electronic Talk. Kita diminta untuk menentukan yang pertama jumlah penjualan barang per hari, yang kedua ada total penjualan per hari, yang ketiga total unit barang terjual dalam sebulan, dan yang terakhir total harga penjualan barang dalam sebulan. Caranya bagaimana? Kita mulai mengerjakan di bagian pertama, yaitu jumlah penjualan barang per hari di sini ya. Ini kita hapus dulu. Oke. Nah, kita mulai mengerjakan. Nah, pada data penjualan harian Electronic Talk, untuk jumlah penjualan per nama barangnya, nah di sini kita menggunakan rumus perhitungan biasa, ya. Rumus perhitungan antara kuantiti barang dikali harga barang untuk menentukan berapa total kulkas Panasonic yang terjual pada tanggal 1. Sama dengan kuantiti dikali harga barang, enter. Harganya adalah, jumlahnya adalah 7.600.000 dari rincian kulkas Panasonic kuantiti 2 dan harga per unitnya 3.800.000. Ini kita langsung copy saja ke bawah. Caranya untuk mengopi ke bawah dengan cepat, letakkan kursor teman-teman pada bagian bawah kanan hingga kursor teman-teman itu berbentuk tambah. Apabila sudah berbentuk tambah, double klik. Nah, maka akan sudah tertera berapa jumlah harga dari kuantiti dikali harga per unitnya. Itu. Ini ya. Kemudian yang berikutnya kita akan mengerjakan total penjualan per bulan. Total penjualan per bulan, ini kita menotal penjualan dari tanggal 1 sampai tanggal yang terakhir ini sampai tanggal 17. Caranya kita menggunakan rumus sum. Sama dengan sum, buka kurung. Untuk number 1 dan number 2-nya kita blok bagian yang ingin dijumlah. Caranya teman-teman untuk mengeblok keseluruhan, teman-teman tekan Shift CTRL kemudian anak panah ke bawah. Nah, maka akan tercopy. Kemudian di enter. Ini adalah jumlah keseluruhan penjualan dari tanggal 1 sampai tanggal 17. Kemudian kita diminta yang berikutnya untuk menentukan penjualan terendah. Caranya sama dengan min, buka kurung, kita blok seperti cara sum yang tadi ya. Seperti ini. Oke, nah. Coba kita pastikan apakah penjualan terendah itu adalah 270.000. Kita lihat di hari apakah penjualan 270.000. Kita lihat. Oh, ini ya, ada di tanggal 3 270.000. Kemudian kita akan mengerjakan penjualan tertinggi sama dengan, kalau tadi penjualan terendah itu adalah min, maka penjualan tertinggi itu adalah max. Maksimal. Kita blok lagi jumlahnya.
Oke, maka penjualan tertinggi yaitu 16.800.000. Kita pastikan di tanggal berapa 6.800.000-nya itu. Oh, ini ya, di tanggal 14. Nah, akhir yaitu rata-rata penjualan. Sama dengan average. Kita blok seperti cara yang sama. Enter. Maka akan diketahui berapa rata-rata penjualan electronic top sampai dengan tanggal 17 itu. Kemudian yang pertama kita sudah mengerjakannya. Kita beli warna berbeda karena kita sudah mengerjakannya. Kemudian kita beralih ke soal nomor 2. Total penjualan per hari. Ini ya. Total penjualan per hari. Di samping sini saya sudah mengerjakan. Kita akan memastikan apakah jumlahnya sama. Kita di sini menggunakan rumus sum if karena kita ingin menentukan berapa per harinya itu omsetnya gitu. Karena di sini di data penjualan harian itu kan tanggalnya double ya, seperti ini nih. Di sini tanggal 2 lagi. Nah, kita ingin menentukan berapa penjualan per harinya. Berarti nanti jumlah ini ditambah dengan jumlah ini. Seperti itu. Kita menggunakan rumus sum if. Kalau kita menggunakan manual, tentunya akan repot sekali apabila datanya itu cukup banyak. Maka kita harus menggunakan rumus sum if ini akan sangat mempermudah pengerjaan teman-teman dalam menyelesaikan pekerjaan teman-teman tentunya. Oke. Caranya yaitu sama dengan sum if buka kurung ranknya, kita blok ranknya sesuai dengan kriteria apa yang ingin kita cari. Di sini kan kriterianya kita mengambil kriteria tanggal, berarti ranknya itu kita harus memblok bagian tanggalnya. Sini ya, kita blok. Kita blok saja sampai ke bawah. Oke. Ini kita blok. Nah, di sini ada ini teman-teman. Nah, di sini kita akan mengunci karena kita akan mengopinya ke bawah. Ya, kita mengunci dengan cara memencet F4 seperti ini. Mundur sendiri sesuai dengan sampingnya ya. Nah, kalau rank dan sum ranknya ini wajib kita kunci karena kalau tidak dikunci apabila di copy dia akan bergerak mundur ke bawah. Nah, jadi kan ranknya itu sesuai dengan tabel yang rank apa yang kriteria apa yang nantinya kita ambilkan. Nah, jadi ini tidak usah dikunci. Kemudian titik koma. Nah, untuk sum ranknya ini kita kunci juga agar dia tidak bergerak ketika nanti di copy. Kita copy. Nah, ini kita kunci. Kemudian tutup kurung, enter. Oke ya. Coba kita pastikan. Oh, kita tadi mengambilnya di total harga bukan di jumlah. Ini kita hapus, maaf salah. Kita hapus dulu. Kita kan mengambilnya di kolom jumlahnya ya.
kolom jumlahnya. Oke, kunci, enter. Oke, sesuai seperti ini. Kemudian setelah ini kita copy ke bawah. Nah, sesuai dengan sampingnya ya. Ini pasti rank dan sum ranknya dia tidak akan bergerak. Nih, B ya kan, B5 tidak bergerak, dan ininya yang kriterianya dia akan bergerak. Nah, kan rank dan sum ranknya dia akan terkunci dan kriterianya dia akan bergerak. Apabila ini tidak ditekan F4, berarti kriteria dan berarti sum ranknya dan ranknya itu akan bergerak. Oke, yang berikutnya kita akan mengerjakan soal yang ketiga, yaitu menentukan total unit barang terjual dalam sebulan. Karena ini kita akan menentukan unit barang, berapa unit barangnya per nama barang. Karena dalam data penjualan harian nama barangnya itu dari tanggal 1 sampai tanggal 17 itu banyak ya. Jadi ada yang terulang 2 kali atau 3 kali, maka kita akan merekap berapa unit barang yang terjual dalam periode tersebut. Caranya sama dengan sum if buka kurung, untuk ranknya kita diminta untuk mencari kriterianya, berarti kriteria dari nama barang, berarti kita akan memblok berbagai nama barang yang ada pada data penjualan harian. Setelah itu jangan lupa untuk mengunci dengan menekan tombol F4 agar nanti ketika di copy ia tidak berubah. Titik koma. Sekarang kita kriterianya ya. Ini lihatnya di sini saja. Kriterianya kita minta nama barang ini, dan ini tidak usah dikunci karena nanti ketika akan di copy dia akan sama tetap di sini karena kita akan menguji kriteria yang di bawahnya. Jadi kita tidak perlu mengunci untuk kriteria, namun kita hanya perlu mengunci rank dan sum ranknya agar dia tidak berubah. Titik koma. Untuk sum ranknya kita diminta untuk menentukan unit barang yang terjual per akhir periode tersebut berapa unit ya. Setelah itu tekan tombol F4 untuk mengunci, kemudian tutup kurung, enter. Nah, akan ketemu berapa jumlah unit barang yang terjual dari nama barang ACLG ini. Setelah itu, kita hanya mengcopy saja dengan cara meletakkan kursor pada kanan bawah sampai kursor tersebut berbentuk angka tambah, kemudian double klik. Nah, seperti ini. Ini kelebihan. Double klik seperti itu. Oke, ini sudah sesuai ya. Coba kita akan menguji secara manual. Di sini ada TV Samsung, jumlah unit yang terjual dalam sebulan adalah 5. Kita melihat data penjualan harian, apakah TV Samsung 32 inch ini terjual 5 dalam sebulan itu. Kita cek. Ini ya. Di sini TV Samsung 3. Dan ini ada 2, berarti 5, sesuai. Oke,
Berarti soal yang nomor 3 ini sesuai maksud saya sudah selesai. Kita akan tandai dengan memberikan warna hitam. Kemudian kita akan mengerjakan, maaf teman-teman ini agak lama ya. Kemudian kita akan mengerjakan soal yang terakhir, yaitu kita diminta untuk menentukan total harga penjualan barang dalam sebulan. Ini ya, total penjualan barang dalam sebulan. Kalau yang sebelumnya kita diperintahkan untuk menentukan unit barang yang terjual dari nama barang itu dalam jangka sebulan itu terjualnya berapa unit, maka untuk total penjualan ini adalah yang diminta adalah harganya. Oke. Caranya sama, hanya saja sum rank-nya ini yang kita buat menjadi jumlahnya di sini ya. Sama dengan sum if sama dengan sum if buka kurung rank-nya dari nama barang ini ya, nama barang ini kemudian jangan lupa untuk menekan F4 untuk mengunci. Kemudian untuk kriterianya kita diminta untuk menentukan harga per nama barang ya. Jadi ini diklik, kemudian titik koma, kita beralih ke sum rank. Sum rank-nya itu kita diminta untuk menentukan berapa jumlah harganya, berarti jumlah ini ya. Kita copy, kemudian tekan tombol F4 untuk mengunci, tutup kurung, sini, enter. Ini tinggal kita copy ke bawah. Yang kita copy ke bawah. Kita coba akan hitung secara manual apakah benar TV Samsung 32 inch ini dengan unit yang terjual adalah 5 dan total penjualannya adalah 24 juta. Kita hitung secara manual, coba ya, sama dengan tadi TV Samsung ini ya. Berarti di sini 14.400.000 tambah Samsung ini 9.600.000, enter, sesuai 24 juta. Demikianlah pengerjaan dari soal sum if lanjutan ini. Tentunya apabila kita memahami rumus ini akan mempermudah pengerjaan kita, akan mempermudah tugas kita tentunya dalam bekerja. Apabila kita menulis dengan cara rumus manual tentunya akan merepotkan dan memakan waktu banyak, sebab itu datanya bisa ratusan bahkan ribuan, maka lebih memudahkan dengan menggunakan rumus ini. Saya harap teman-teman dapat terbantu. Apabila video ini bermanfaat bagi teman-teman, silahkan tekan tombol like, dan apabila berguna juga silahkan tekan tombol subscribe. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam media tutorial.